Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurus Sejarah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tweet yang ditulis oleh FAJAR, atau kalian bisa langsung follow Twitternya di @fajarpra18. Tweet ini berjudul Solo Riding. Nama dan tempat sudah disamarkan. Jika ada kesamaan dalam penamaan toko dan tempat, saya memohon maaf. Senin 14 Januari 2019. Kring kring kring. Suara alam nyaring terdengar dari handphone miliknya. Sampai ia pun terbangun dari tidurnya. Dilihatnya waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Ia pun bangun untuk membersihkan diri dan bergegas ke musola dekat rumahnya. Daripada kalian tambah penasaran, langsung saja kita masuk ceritanya. Pagi itu masih gelap gulita, namun suara ayam jago sudah berkokok di berbagai penjuru desa kala itu. Selepas membersihkan diri, ia tak lupa untuk membangunkan ibu dan adik-adiknya yang masih terlelap akan tidurnya. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu. "Bu Tangio wes esok," ucapnya memanggil-manggil ibunya. Selang beberapa waktu dibukalah pintu itu dan keluar ibunya yang sudah rapih memakai mukena warna putihnya. "Nopo tole? Bu iki wis tangi awet mau. Iki bar salat tahajud." "Iya, Bu tak kira durung tangi." "Ya wis, kono siap-siap ning langgar. Bu meh gugah adi-adimu." "Iya Bu." Selang beberapa waktu suara azan subuh sayup-sayup mulai menggema dari segala penjuru desa itu. Dan juga musola dekat rumahnya sudah mulai terdengar tanda waktu subuh telah tiba. Ia pun bergegas ke musola dan tak luput pamit ke ibunya. Ia adalah Majid, pemuda asal CI yang tinggal hanya bersama ibu dan kedua adiknya perempuan, karena ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu dalam sebuah insiden kecelakaan. Dan selama 4 tahun ini, Majid serta ibunya bekerja keras untuk membiayai sekolah adik-adiknya, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Majid lulus sekolah menengah atas pada tahun 2016. Beruntung, selama 2 tahun kebelakang ia sempat bekerja di sebuah perusahaan ternama di Bekasi. Dan dari hasil kerjanya itu, ia bisa membangun sebuah toko sembako di depan rumahnya untuk ibunya. Serta ia juga mempunyai sebuah usaha mie ayam bakso yang baru ia geluti selama 3 bulan ke belakang. Langit pagi itu mulai tampak sedikit agak terang. Tanda matahari akan segera muncul. Dilihatnya ia sedang membenarkan sepeda motornya yang sepertinya sedang ada kendala di bagian mesinnya. Karena sudah beberapa kali ia coba untuk menyalakan, namun tak pernah bisa. "Motormu ngopo tole? Mogok meneh?" tanya ibunya yang sedang berjalan dari dalam keluar rumah sembari membawa 2 cangkir teh hangat dan kemudian diletakkannya di meja teras rumah. "Boten ngertos iki Bu, ngapurone. Wis tak beneri kok, isih rak gelem moni," jawabannya yang masih sibuk mencari akar masalahnya. "Wes toh, rene ngeteh. Mangke tak kon perintah Pak Iwan bener ke?" jawab ibunya yang sudah duduk di bangku sambil sesekali menyeruput teh hangat itu. "Iya Bu, delo." Setelah beberapa kali diotak-atik, akhirnya motornya mau menyala. "Alhamdulillah, moni juga gue motore," ujar ibunya. "Iya Bu alhamdulillah." Motornya ia standar 2 untuk dipanaskan terlebih dulu sebelum digunakan. Dan kemudian ia pun ngebasuh tangan untuk segera duduk menemani ibunya. Matahari perlahan-lahan mulai menunjukkan kehadirannya. Langit yang tadinya gelap gulita sekarang mulai perlahan terang.
Dan waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Kedua adiknya sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Adik pertamanya bernama Amelia. Sekarang sudah kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan segera lulus. Dan adik keduanya bernama Ani. Sudah kelas 1 SMA yang mana mereka berdua sekolah di tempat yang sama. "Meh mangkat saiki napa, Dek?" tanya Majid melihat kedua adiknya yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya. "Iya Mas, meh mangkat saiki," jawab Lia sembari membenarkan kerudungnya. "Mas, aku tumbas no iki yo," tunjuk Ani di layar HP-nya yang tiba-tiba menyodorkannya ke Majid. "Iya, mengko tak golet ning pasar," ujarnya seraya mengangguk tanda setuju. "Aja ning pasar, iki wae ning Shopee." "Yo Dek, yo." "Ye, matur nuwun Mas," girang Ani karena Majid mau membelikannya tas yang ia sukai itu. Amelia hanya diam saja melihat tingkah laku adiknya. "Dok, Rene," sahut ibunya ke Amelia. "Iya Bu, piye?" "Iki sangune nggo kowe cah loro." Ibu mengambil uang dari dompet dan dikasihkan ke Amelia. "Matur nuwun Bu." "Ya wis, kula pamit meh mangkat sekolah nggih." "Nggih. Hati-hati ning dalan, Duk." "Nggih, Bu." Mereka berdua pun berangkat sekolah dan tak luput pamitan dulu ke Majid serta ibunya. Pagi itu terasa sejuk cuacanya dan begitu damai rasanya. Melihat adik-adiknya yang sekarang sudah tumbuh besar juga cantik seperti ibunya. Kring 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 kring. Terdengar suara seperti bel sepeda ontel dari arah depan rumah. Sepertinya ada seseorang yang datang. Majid kebetulan sedang ada di dapur menyiapkan segala sesuatu keperluan untuk dagangannya nanti sore. Sedangkan ibunya ada di ruang tamu sedang duduk sambil menghitung uang untuk belanja keperluan tokonya. Waktu itu jam menunjuk pukul 8 pagi. Suara bel sepeda masih terdengar dan kemudian berhenti. Tak lama setelah itu, tok tok tok. Suara ketukan pintu dari arah pintu depan. "Assalamualaikum." Terdengar salam seraya masih mengetuk-ketuk pintu. "Waalaikumsalam," saut ibunya dan dibukalah pintu itu. Ternyata itu Pak Iwan, tetangga yang tak jauh dari rumahnya. "Pak Iwan, tumben esuk-esuk serene. Enek apa Pak?" tanya ibunya sembari mempersilahkan Pak Iwan untuk duduk di bangku teras rumah. "Nggih Bu, soale enek perlu karo Majid. Majite enten Bu." "Enten? Delo Pak, tak celuk ke Majid." "Nggih Bu." Ibunya pun masuk ke dalam rumah memanggil Majid untuk menemui Pak Iwan, yang sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan sama Majid. Selang beberapa waktu, Majid pun keluar menghampiri Pak Iwan yang sedang memainkan HP-nya. "Assalamualaikum Pak Iwan. Piye kabare? Sehat?" ucap hangat Majid sembari menjabat tangan Pak Iwan. "Waalaikumsalam Jid. Alhamdulillah sehat. Awakmu piye? Sehat?" "Alhamdulillah Pak, sehat iki." "Pripun Pak? Enek perlu apa kok pengen nemoni kula?" "Iki Jid, anakku Putri oleh panggilan kerja. Ning aku mrene men njaluk tulung anterke Putri mrono. Iso apa ora?" "Njaluk dianterke dina apa Pak?" "Sesuk dina Selasa. Soale mulai kerja dina Kemis. Iso apa ora, Jid?" Majid terdiam sejenak mendengar permintaan Pak Iwan. Ia sebenarnya ragu untuk setuju karena mengingat ia harus dagang. Lalu dari arah dalam rumah, ibunya keluar sembari membawa 2 cangkir kopi panas beserta cemilan di sebuah nampan kayu dan diletakkannya di meja. "Loh, enek apa kok podo neng-nengan?" tanya ibu heran melihat Majid sama Pak Iwan saling terdiam. "Boten Bu iki aku gek mikir saka permintaane Pak Iwan. Emang
Dagange Pak Iwan jaluk apa, Jit? Tanyanya sembari duduk di sebelah Majid. Lalu Pak Iwan pun ngejelasin apa yang dimaksud Majid barusan ke ibunya. Oh, ngono toh. Monggo diminum sih Pak kopine. Mbok keburu adem. Nggih Bu, suwun. Jit, libur sik wae dagange. Sesok anterke anake Pak Iwan mrono. Dino Jumat iso mulai dagang meneh. Ujarnya meyakinkan Majid. Nggih Bu, sesok tak anterke putrine Pak Iwan. Jawabnya tanda setuju. Pak Iwan pun merasa lega di situ karena Majid mau mengantarkan anaknya. Lalu percakapan lain pun mereka obrolkan sampai sekitar 9:30. Pak Iwan pamit. Pukul 10 Majid pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan buat dagangannya nanti sore. Jarak pasar dengan rumahnya lumayan jauh. Kurang lebih ada sekitar 45 menit untuk sampai di pasar dan ibunya sudah berjaga di tokonya. Dipacunya kuda besi itu sembari membawa sebuah kerendeng yang sudah digantungkan di gantungan motornya. Motor Vario 150 2017. Jalan ditempuhnya dan ia pun sudah sampai di pasar. Lalu kemudian ia membeli beberapa keperluan yang dibutuhkan buat dagang seperti bawang, cabai dan lain-lain. Tak lama ia belanja, hanya menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Keadaan pasar saat itu sedang ramai seperti layaknya pasar kebanyakan. Tak lama kemudian ia merasa perutnya lapar. Ia sempatkan waktu sejenak untuk makan di warung makan yang ada di sana. Dipesanlah makanan itu. Banyak pilihannya. Ada sayur kangkung, kentang, ayam, ikan, telur dan lain-lain. Ia hanya memilih sayur kangkung dan ayam. Dilahaplah makanan itu. Warung makan itu terbuka tidak seperti warteg. Jadi warung itu atapnya hanya menggunakan terpal yang setiap ujungnya sudah dipasangkan besi untuk ditancapkan ke tanah supaya kuat. Ia duduk menghadap ke arah jalan raya. Ketika ia makan dengan lahapnya, ia seperti melihat seorang kakek-kakek sedang duduk di dekat tiang listrik. Yang anehnya, kakek itu melihat Majid dengan tatapan aneh. Majid tak terlalu pedulikan hal itu. Ia lalu lanjutkan makannya. Karena merasa aneh, Majid pun mutusin untuk melihat kakek itu lagi. Namun ia kaget. Ngelihat kakek itu sudah tidak ada di sana. Padahal cuma selang beberapa menit dari awal ia melihatnya. Dan tiba-tiba kakek itu sudah ada di belakangnya. Sontak ia kaget sembari istighfar. Kakek itu terlihat sudah berumur mungkin ada sekitar 70 tahunan. Mengenakan baju batik coklat yang sudah kucel, celana hitam dan juga mengenakan belangkon. Lalu kemudian kakek itu nunjuk-nunjuk ke arah makanannya Majid sambil bilang, "Cuk, mbah nyuwun kui." Majid pun merasa iba lalu ia mutusin untuk pesan satu bungkus makanan untuk kakek itu. Namun kakek itu menolak. Ia hanya mau makanan yang dimakan oleh Majid. "Mbah, iki kan bekas makme kula. Mending tak bungkus ke wae nggih." Kakek itu tetap kekeh menolak. Ya ia mau hanya makanan yang Majid makan. Alhasil Majid pun tak mau menurutin apa yang kakek itu mau. Sampai ibu yang punya warung geleng-geleng kepala dibuatnya. Dibungkuslah makanan bekas Majid makan dan dikasihkanlah makanan itu ke kakek itu. Sebelum pergi, kakek itu bilang sesuatu ke Majid yang membuat ia bingung dengan perkataan kakek itu. Lalu kakek itu pun pergi sembari membawa makanan bekas Majid. Ia masih bingung dengan perkataan kakek itu. Apa maksudnya? Ada apa? Kok kakek itu bisa bilang hal aneh di luar nalarnya? Tanpa pikir panjang, Majid pun mutusin untuk tak terlalu memikirkan hal tersebut. Kemudian ia membayar makanannya itu.
dan segera pulang ke rumah untuk menyiapkan dagangannya. Sore itu Majid sedang berdagang di tempat ia biasa mangkal di alun-alun desanya. Keadaan ramai seperti biasanya. Banyak pedagang di pinggir alun-alun. Di lapangan banyak anak-anak yang sedang bermain ke sana kemari. Dan tak sedikit juga ada pasangan muda-mudi yang sedang duduk berdua, beralaskan tikar yang mereka bawa. Alun-alun itu memang selalu ramai setiap harinya. Bukan hanya setiap malam minggu saja. Di sebelah kiri seberang alun-alun terdapat masjid yang memudahkan masyarakat sekitar untuk beribadah jikalau waktu sholat telah tiba. Keadaan normal seperti biasanya. Dagangan Majid banyak pembelinya karena memang rasanya yang nikmat dan lezat. Bahkan penulis sering beli mie ayam atau bakso miliknya. Dan pernah juga iseng bertanya dari mana dia belajarnya. Dan ternyata dia diajarkan oleh ibunya. Masuk ke cerita lagi. Tak terasa matahari sudah memancarkan warnanya yang kuning keemasan. Tanda sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Majid yang dari tadi melayani pelanggan benar-benar disibukkannya tanpa berhenti. Sepertinya dia butuh seseorang untuk membantunya jikalau banyak pelanggan seperti ini. Begitulah pikirnya. Di sela-sela waktunya ia sempatkan untuk melihat jam tangannya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Dia sempatkan waktu untuk duduk. Karena untuk beberapa saat belum ada pelanggan lagi. Dia melamun melihat ke arah seberang jalan sembari menopangkan tangannya di dagunya. Dan samar-samar ia seperti melihat seseorang di arah seberang jalan yang membuat pandangannya terasa aneh. Karena orang itu tak seperti orang yang lalu lalang di seberang jalan lainnya. Ia sedikit mengucek mata karena merasa seperti tak asing dengan orang itu. Benar saja, karena itu adalah kakek-kakek yang ia temui di pasar tadi pagi. Kakek itu melihat ke arah Majid sambil nunjuk-nunjuk dengan tatapan tajam ke arahnya. Majid bingung di situ lalu tiba-tiba, "Mas!" Ada suara perempuan manggil. Dia seraya menepuk pundaknya Majid. Terkejut dia karena hal itu. Iya mbak, piye? Piye Thomas? Wes tak undang awet wau kok, rak krungu. Iya mbak, sepurane. Ya wes ora apa-apa. Pesan mie ayam loro ya mas. Siap mbak. Dibuatlah mie ayam pesanan mbak itu. Pas ia sedang membuat mie ayam, iseng ngelihat ke arah seberang jalan. Dan ternyata kakek itu sudah tidak ada di sana. Kemana lagi itu kakek, pikirnya. Ia merasa aneh sama tingkah laku kakek itu. Tak mau pikir panjang, ia lanjutin membuat mie ayamnya. Waktu pun semakin sore semakin gelap. Adzan maghrib sudah berkumandang. Majid menunaikan sholat terlebih dulu dan menitipkan dagangannya ke Pak Ali, pedagang jus sampingnya Majid. Selepas sholat, ia bergantian jaga dengannya Pak Ali. Malam itu dilaluinya dengan perasaan bahagia karena dagangannya habis, tak tersisa seperti hari-hari sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 9:15 malam. Ia pun pulang lewat jalan PA yang jarang ia lewati kalau malam. Karena jalan yang biasa ia lewati saat pulang sedang ada kecelakaan, sehingga menyebabkan kemacetan parah. Ia mendorong gerobaknya sedikit agak cepat karena mengingat jalannya ia lewati saat itu begitu sepi. Walau banyak rumah, namun saat itu keadaan sedang sepi. Terus ia mendorong gerobak. Lama-lama hawa di situ sedikit berubah. Yang tadinya adem sekarang jadi pengap. Aneh emang, karena mengingat itu adalah jalan yang ramai perumahan. Harusnya tak seperti itu. Terus ia berjalan sambil dorong gerobak. Lama-kelamaan bulu kuduk Majid berdiri. Dari arah belakang terdengar seperti ada suara langkah kaki yang mengikutinya berjalan. Ia panik dan mencoba untuk mempercepat langkah kakinya lagi. Ia beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Pas noleh tak ada siapa-siapa di belakangnya.
Sontak ia fokus jalan lagi dan mempercepat jalannya. Suara langkah kaki itu ternyata masih ada dan malah semakin dekat, seperti persis berada di belakangnya. Sampai tiba-tiba, bak! Ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Terlihat seperti ada tangan seseorang berada tepat di bahu sebelah kanan. Ia berhenti. Badan gemetar, keringat dingin sudah bercucuran. Lalu terbesit suara seseorang bilang, "Mas." Ia beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Ternyata ada seorang bapak-bapak memakai baju koko coklat, lengkap dengan sarung dan pecinya. Majid menghela nafas lega di situ sambil bilang, "Syukur." Lantas bapak itu bilang, "Mas, ngopo kok mlakune bantermen? Kayak diuber setan." "Boten pak, Belum selesai bicara, bapak itu langsung motong omongan Majid. "Mbok yo tarik nafas sik mas, men ngomongnya lancar ngono." Tarik nafaslah dia sampai merasa lebih lega. "Iya pak, piye, enek opo?" Tanyanya yang sudah mulai agak baikan setelah kejadian kurang mengenakan tadi. "Pak Sone, isi apa ora mas?" "Wis telas pak." "Oh, ngono toh. Ya wis mas, suwun." "Nggih pak." Majid pun lanjuti jalan lagi dan sampai rumah untungnya tak terjadi lagi kejadian seperti tadi. Dilihat ibunya sedang duduk di bangku teras rumah bersama Amelia dan Ani. Sepertinya mereka sedang asik ngobrol. "Assalamualaikum. Koyone enek sing seneng ki?" Sembari memarkirkan gerobak di teras rumah sebelah kiri. "Waalaikumsalam," ucap mereka bertiga bersamaan. "Iya mas, iki Mbak Amel oleh juara siji lomba nyanyi nang sekolah. Iki pialane." Seraya menunjukkan piala yang Ani maksudkan. "Alhamdulillah. Ya wis, mas nyuwun tulung bantu beresi dagangane mas." "Siap mas," jawab mereka berdua bersamaan. Kemudian Majid pun duduk di samping ibunya, sedangkan Ani dan Amelia ngeberesin dagangannya Majid untuk ditaruh di dapur. "Jid, mau sore Pak Iwan teko rene. Sesuk lek ngeter jam 6 esuk jare," ucap ibunya. "Nggih bu. Pak Iwan ngomong apa neh selain iku bu?" "Wis, mau ngomong ngono tok." Waktu sudah menunjuk pukul 10:30 malam. Jalan depan rumahnya yang tadinya banyak lalu lalang kendaraan sekarang sudah mulai sepi. Majid dan keluarganya pun masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Sebelum tidur, ia sempatkan waktu untuk sholat Isya terlebih dulu dan berdoa meminta kelancaran untuk perjalanannya besok. Malam itu hening, hanya ditemani suara jam dinding yang terus berputar. Selepas sholat, ia pun langsung beranjak ke kasur untuk mengistirahatkan badannya itu. Dan ia pun sekarang sudah terlelap akan tidurnya. Di sela-sela tidurnya, ia bermimpi melihat sosok kuntilanak merah ada di kamarnya. Sosok itu berdiri dekat meja kamarnya dengan posisi menghadap persis ke arahnya. Entah mimpi atau bukan, ia melihatnya dengan sangat jelas. Penampilan sosok itu benar-benar sangat mengerikan, yang membuat ia sangat ketakutan. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam, mengeluarkan darah merah segar. Mulutnya menganga dengan kedua taringnya yang panjang, dan kuku-kukunya pun panjang. Sosok itu perlahan mendekati Majid. Dia gak bisa apa-apa. Tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Mulutnya pun susah untuk bicara. Di situ Majid hanya bisa pasrah, tak bisa apa-apa. Sosok itu semakin lama semakin mendekat, dan sekarang posisinya sudah ada tepat di atas tubuhnya Majid. Mencoba untuk melawan tapi tak bisa, karena tubuh dan mulut tak bisa digerakkan. Kemudian sosok itu mulai membungkuk seperti mau menduduki Majid.
Wajahnya sekarang sudah ada tepat di depan muka Majid. Di situ ia melihat dengan sangat jelas. Tangisan pun sudah tak bisa ia bendung lagi. Hanya bisa berdoa dalam hati berharap tak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba sosok kuntilanak itu terpental ke dinding kamar seperti ada sesuatu yang mendorongnya dengan sangat keras. Lalu terbesit suara, "Ojo ganggu cucuku." Ada suara kakek-kakek dari arah sebelah kanannya Majid. Ia tak bisa melihat sosok kakek itu karena badan juga lehernya tak bisa digerakkan. Sosok kuntilanak itu kemudian pergi menghilang entah kemana. Di situ Majid benar-benar sangat bersyukur karena masih bisa diselamatkan. Namun ia tak bisa melihat sosok kakek yang menyelamatkan dia. Karena saking lemasnya ia pun pingsan dan tiba-tiba langsung kebangun dari tidurnya dengan keringat yang sudah bercucuran di badannya. Entah mimpi atau bukan, tapi kejadian itu benar-benar seperti nyata. Dilihatnya jam dinding ternyata sudah jam 4 pagi. Ia pun langsung melakukan kegiatan seperti pagi-pagi sebelumnya. Walau masih keingat kejadian semalam. Seumur hidupnya baru kali ini dia mendapatkan mimpi yang seperti itu. Dan dia termasuk orang yang gak peka terhadap hal-hal mistis. Sekitar jam 6 kurang, Majid sudah siap untuk pergi ke rumahnya Pak Iwan. Ibunya pun memberikan nasi bungkus untuk sarapan ia di jalan nanti. Motor ia panaskan dan sejenak ia duduk di bangku sambil menunggu Pak Iwan datang ke rumahnya. "Jid, kowe ra apa-apa?" tanya ibunya yang melihat Majid lagi melamun. Majid pun hanya diam tak merespon. Lalu ditepuklah pundaknya. "Astagfirullah, Bu, enek apa?" jawabnya sambil melihat ke arah ibunya. "Kowe ki isuk kok ngelamun. Mikiri apa to, Le?" "Mboten mikiri apa-apa, Bu. Ya wis, nek rak gelem cerita," jawab ibunya sambil duduk di samping Majid. Tak lama menunggu, Pak Iwan bersama anaknya pun datang ke rumahnya Majid dengan sepeda ontelnya. Dilihat bebawaan anaknya tak terlalu banyak, hanya satu tas besar yang digendongnya. Mungkin isinya hanya pakaian. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Pripun, Jid? Wes siap?" "Alhamdulillah wes, Pak. Memang kat saiki apa?" "Iya saiki wae, Jid." "Iya wes, Pak." Kemudian tas Putri ia taruh di depan. Majid hanya membawa tas selempang yang isinya hanya dompet, HP dan charger. Makanan dari ibunya ia taruh di bagasi. Ia memakai jaket kulit dan celana jeans hitam, serta pakai sepatu dan sarung tangan. Karena mengingat perjalanan yang ia tempuh lumayan jauh, mereka berdua pun siap untuk berangkat. Tak lupa untuk berpamitan ke ibu dan Pak Iwan juga adik-adiknya. Pagi itu cuaca sedang cerah. Matahari begitu sangat menghangatkan badannya. Jalanan ramai seperti biasanya. Ia pun mampir ke pom untuk mengisi bahan bakarnya. "Put, wes maem durung?" "Durung, Mas." "Ya wes, maem sik ya." "Iya, Mas." Putri mengangguk karena memang perutnya terasa lapar. Lalu Majid membawanya ke warung makan dan mereka makan bersama. Majid makan nasi bungkus dari ibunya sedangkan Putri makan nasi pesanannya. Perjalanan mereka masih jauh. Untuk sampai di sana mungkin memakan waktu hingga 6 jaman lebih. Selepas sarapan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak lupa membeli minuman botolan. Lama mereka berjalan. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Selama di perjalanan itu mereka banyak mengobrol tentang banyak hal. Lalu tiba-tiba ban belakang terasa goyang. Majid pun mutusin berhenti dan mengecek. Ternyata ban belakang bocor. Terpaksa Majid nuntun motornya karena di sekitar mereka tak ada bengkel motor. Lama ia nuntun masih belum menemukan bengkel motor. Karena mengingat posisi mereka sekarang sedang ada di jalan perbukitan.
Kemudian tak lama mereka jalan. Di pengkolan depan Putri melihat warung makan yang sampingnya ada bengkel motor. "Mas, iku enek bengkel," ucap Putri seraya nunjuk ke arah depan. "Alhamdulillah," ucap syukur Majid sambil menambah kecepatan jalannya agar segera sampai di bengkel. Setelah jalan kurang lebih 5 menit, akhirnya mereka sampai juga di bengkel. Kemudian motornya ditambal. Cuaca yang tadinya terang sekarang mulai sedikit agak mendung. Beruntung Majid sudah menyiapkan 2 mantel di bagasi motornya. Kemudian rintik-rintik hujan pun turun, sedangkan motor masih belum selesai ditambal. "Put, go mantel pora?" "Boten mas, Mas Majid go pora?" "Alhamdulillah go loro." "Alhamdulillah," ucapnya dan sambung lagi ia bicara. "Mas, iki isih suwe pora tekone?" "Isih Put, kurang lebih 3-4 jaman. Paling suwe ki neng hutane mengko." "Mas Majid emang juga jalur ngendi? Juga jalur kaiki?" ucapnya Majid. Setelah Majid bilang begitu, Putri hanya bisa diam tegang seperti memendam sesuatu. Wajahnya seperti orang ketakutan, namun Majid tak menyadari akan hal itu. Setelah menunggu beberapa saat, motor akhirnya selesai ditambal dan siap untuk berangkat lagi. Terlihat hujan semakin lama semakin deras. Dipakailah mantel yang sudah ia bawa itu. "Hati-hati yo mas." "Iya Put." Tak lama mereka jalan. Hujan pun semakin lebat sampai kaca helm sedikit agak kabur karena hantaman airnya. Hari itu tak banyak kendaraan yang lewat. Hanya ada 1-2 mereka berpapasan. Kemudian kabut pun turun, membuat ia was-was mengendarai motornya. Majid sempat berpikir untuk berhenti, mengingat derasnya hujan dan kabut turun menghalangi pandangannya. Namun ia mengurungkan niatnya itu karena posisi dia sedang tidak baik untuk berhenti. Tak lama setelah itu Majid melihat ada 2 jalan ke kiri dan ke kanan. Ia pun berhenti untuk melihat plang penunjuk jalan. Tertulis arah ke kiri S dan ke kanan K. "Mas, tenan main juku dalan K, nopo?" ucapnya dengan agak sedikit berteriak karena hujan menghalangi jarak pendengarannya. "Iya Put, naik jukut es kadon," ucapnya dengan sedikit teriak. Putri di situ hanya bisa diam berharap tak terjadi apa-apa karena mengingat sebelumnya pernah lewat jalur K, yang membuat ia juga temannya mengalami hal buruk di sana. Sedikit penjelasan tentang jalur K yang dikenal dengan sebutan hutan kematian, Samaran. Jadi hutan ini itu jalurnya ekstrim, namun kalau mau cepat sampai di kota S, lewat hutan ini solusinya. Kalau dari arah kotanya Majid, di hutan ini banyak sekali pohon pinus. Jalurnya naik turun. Alasan kenapa disebut hutan kematian, karena di jalur ini sering banyak terjadi kecelakaan, baik sepeda motor, mobil, truk, dan lain-lain. Dan juga pernah ada kasus pembuangan mayat di jalur ini. Dan tak jarang pengendara sering diperlihatkan penampakan baik siang ataupun malam hari. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, masuk ke cerita. Saat sedang menyalakan motornya dan mau lanjut jalan lagi, Majid dikagetkan oleh suara klakson mobil truk dari arah jalur K. Ada yang aneh dengan mobil itu. Pikirnya dia ngelaksonin apaan. Di depannya kan tak ada kendaraan lain. Lalu tiba-tiba mobil itu terguling ke kiri. Sontak Majid teriak, "Hei!" Di situ Putri kaget. "Mas, neng opo?" tanyanya heran. Majid nengok ke arah Putri. "Put, kae nek mobil terguling," ucapnya sambil menuju ke arah jalur K. "Endi Mas renek?" Putri heran karena yang Majid tunjuk tidak ada apa-apa. Lalu Majid pun kembali melihat ke arah truk terguling tadi.
Dan betapa terkejutnya ia melihat truk itu sudah tidak ada di sana. Majid terdiam heran, tanpa sadar kalau Putri dari tadi menepuk pundaknya untuk mengajaknya jalan lagi. Karena Putri sudah merasa tidak nyaman berhenti lama-lama di sana. "Mas, hei, ayo melakukan neh," ucapnya. Majid pun sadar dan segera untuk pergi dari tempat itu. Dinyalakanlah itu motor. Ketika Majid hendak belok ke arah jalur K, tiba-tiba dari arah jalur S ada mobil jeep melaju kencang sambil membunyikan klaksonnya. "Mas!" teriak Putri seraya memeluk Majid begitu eratnya. Beruntung dengan sigap Majid langsung mengerem walau sempat ban belakangnya tergelincir dan hampir saja tabrakan itu terjadi. "Astagfirullah, kowe ra apa-apa, Put?" tanya Majid. Sedangkan mobil itu sudah jauh dari pandangan mereka. "Aku rapopo, Mas. Mas Majid piye?" "Alhamdulillah, aku rapopo." Majid mutusin untuk berhenti sejenak di pinggir jalan karena mengingat kejadian barusan membuat mereka syok. Sedangkan hujan masih turun dengan derasnya. Selang beberapa lama terlihat ada mobil mengarah ke arah mereka. Sepertinya itu mobil jeep yang hampir menabrak mereka. Pikirnya tak lama mobil itu berhenti. Lalu keluar seorang laki-laki yang sudah membawa payung ke arahnya. "Mas, neng apa mandek neng kene?" tanya lelaki itu. "Ora apa-apa, Mas. Istirahat iki. Mending lanjut mlaku wae, Mas. Daerah kene rawan. Lan ojo lewat ka. Soale ge enek wit ambruk ngalangi dalan." "Nggih, Mas, matur nuwun wis dikei ngerti." "Ya wes, Mas, aku tak lanjut mlakune lewat es iki." "Nggih, Mas." Tak lama lelaki itu pun balik lagi ke mobilnya dan langsung pergi ninggalin Majid. "Ya wes, Put, ayo mlakune. Dewe lewat es yo, ora apa-apa kan?" "Iya, Mas, ora apa-apa," ucapnya dengan raut wajah yang sedikit agak tenang karena tak jadi lewat jalur itu. Walaupun lama, tapi tak apa asal baik-baik saja di jalan, pikirnya. Kemudian Majid pun menyalakan motornya dan lanjut jalan lewat es. Untuk jalur ini sebenarnya sudah tak lewat hutan lagi, namun akan sedikit memutar jika mau ke kota tujuannya. Jalan demi jalan ia lewati. Hujan yang tadinya deras sekarang sudah sedikit mereda. Perlahan matahari sudah mulai memancarkan cahayanya kembali. Yang tadinya ia melewati hutan yang panjang sekarang sudah mulai masuk ke jalanan kota. Dilihat jam sudah menunjukkan pukul 12:15 siang. Suara adzan duhur pun sudah mulai menggema. Mereka pun berhenti di sebuah masjid di kota itu sembari beristirahat sejenak. "Put, istirahat sik yo. Aku tak salat sik." "Nggih, Mas." Jarak mereka ke kota tujuan mungkin sekitar 2 jam lagi. Harusnya mereka sudah sampai di sana jika tadi lewat jalur itu. Selepas sholat mereka sempatkan untuk makan terlebih dulu di sebuah rumah makan sebelum lanjut jalan lagi. Di rumah makan itu sedang ramai. Tempatnya besar dekat dengan sebuah pemancingan ikan. Majid makan dengan lahapnya. Mungkin faktor kehujanan di sepanjang hutan tadi membuat rasa laparnya meningkat. Sedangkan Putri makan santai seperti biasa. Jam sudah menunjukkan pukul 13:02 siang. Mereka pun lanjut jalan lagi selepas makan. Dalam perjalanannya itu tak banyak yang diobrolkan sama mereka. Hanya sesekali saja mereka ngobrol. Itu pun hanya sebatas obrolan biasa. Setelah beberapa lama akhirnya mereka sampai di tugu bertuliskan "Selamat datang di kota es". Alangkah leganya Putri karena sudah sampai di kota tujuannya itu. Dan Majid pun bertanya ke Putri, "Meh, diterke ngendi iki, Put?" "Tenggeriki, Mas," ucapnya seraya menunjukkan alamat yang tertera di layar handphonenya. "Oh, iya, Put. Ra ado saka rene kok," ujarnya. Kemudian ia lanjut jalan lagi dan setelah beberapa lama akhirnya mereka sampai di tempat yang Putri maksud. "Alhamdulillah wis tekan, Mas."
ucapnya seraya turun dari motor. Iya Bud, alhamdulillah. Ya wis, aku tak langsung mulai yo, ben ra kewengen. Serius Mas, emang rak kesel? Tanyanya. Ora Bud, ben rak kewengen soale. Ya wis Mas, hati-hati neng dalan. Sepurone wis ngrepotke Mas Majid. Ora kok Bud, iki tase. Ya wis, aku tak mulai sik. Assalamualaikum. Hati-hati Mas. Waalaikumsalam. Dinyalakanlah motor itu, kemudian Majid lanjut jalan untuk pulang ke rumahnya. Saat itu hari sudah mulai sore, sekitar jam 15:05. Ia pun mutusin untuk langsung pulang dari sana, tak memikirkan keadaan tubuhnya. Majid hanya ingin tak berlama-lama di sana karena besok ia harus dagang lagi. Lelah, itulah yang ia rasakan. Namun tak dapat ia pungkiri karena tak bisa berlama-lama di sana. Begitulah pikirnya. Tanpa ia sadari, itu adalah pilihan terburuk dalam hidupnya. Sore itu angin berhembus dengan kencangnya. Suara azan sudah menggema di berbagai penjuru. Di sepanjang jalan banyak ia temui pedagang rambutan. Sempat ia berhenti untuk membeli beberapa ikat dan dimasukkannya ke dalam bagasi. Tak lama ia pun berhenti di sebuah musola. Selepas sholat ia istirahat sebentar di pelataran musola, sembari menghubungi ibunya bahwasanya ia sedang dalam perjalanan pulang. Sempat ibunya menyuruh untuk istirahat saja di sana dan besok baru ia pulang. Namun ia menolak dengan alasan tak ingin berlama-lama di sana. Seharusnya ia dengarkan perkataan ibunya itu. Namun waktu sudah tidak bisa ia ulangi lagi. Sebelum ingin melanjutkan perjalanan, ia sempatkan untuk makan di warung makan dekat musola terlebih dulu. Waktu itu jam sudah menunjuk pukul 4 sore. Pikirnya mungkin sampai rumah sekitar jam 10 atau 11 malam kalau lewat jalur K. Yang dia pikirkan saat itu mungkin pohon yang tumbang sudah tidak ada di sana. Jadi dia mutusin untuk ambil jalur K. Selesai makan, ia pun langsung kembali melanjutkan perjalanan pulang. Tak jauh memang jalur K itu dari kota S. Hanya ditempuh setengah jam lamanya dari tempat ia istirahat tadi. 100 meter sebelum ia sampai di tugu bertuliskan jalur K, ia merasa ada yang aneh. Ia lihat tak ada satupun kendaraan yang masuk ke jalur K itu. Berhentilah ia sejenak di warung dan bertanya kepada pemilik warung. Assalamualaikum Bu, kula meh takon. Waalaikumsalam. Iya Mas, meh takon apa? Iki kok ra enek mobil utawi motor sing lewat jalur K ya Bu? Ngopo toh? Tanyanya heran. Mboten ngertos lho Mas. Oh nggih Bu, ya wis nek ngono. Kemudian ia pun lanjut jalan lagi. Mungkin nanti di sana juga bakal banyak pengendara yang berpapasan. Pikirnya positif. 50 meter ia berjalan. Ia sempatkan untuk mengisi bensin dulu dan mengisi angin ban motornya untuk antisipasi di jalan nanti. Lanjut ia jalan, dilihat langit sudah mulai mendung. Mungkin mau hujan lagi. Ia pun sekarang sudah masuk di jalur K. Awal-awal jalan masih biasa saja, tak banyak hal-hal aneh. Sempat ia jumpai beberapa pengendara yang berpapasan dari lawan arah. Langit perlahan-lahan mulai gelap. Lampu penerangan jalan tak ada satupun yang menyala. Apa mungkin ini gara-gara pohon tumbang? Atau mungkin sedang ada gangguan? Ia hanya bisa berpikir positif di sana. Terakhir ia jumpai pengendara dari lawan arah sekitar setengah jam yang lalu. Pikirnya mungkin karena dari tadi ia tak melihat jam tangannya. Namun anehnya dari arah ia jalan, tak ada satupun pengendara dan hanya dia seorang. Ia tetap berpikir positif di situ. Pikirnya mungkin masih tertinggal jauh di belakang. Kembali ke 1 jam yang lalu. Ini cerita dari sudut pandang ibu si pemilik warung. Sore itu tepatnya pukul 5 sore,
Ia sedang beres-beres warungnya karena mau tutup dan pulang. Ia melihat dari arah kanan ada sekitar 5 mobil polisi berdatangan dan berhenti tepat di depan Tugu Jalurka. Ia pun jalan agak cepat ke tugu itu untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sesampainya ia di sana, ia melihat seorang polisi membawa polis lain dan dibentangkan polis lain itu dari satu sisi ke sisi yang lain, seperti tak ada yang boleh masuk ke Jalurka. Ada apa ini? Kenapa tugunya dikasih polis lain? Kemudian beberapa masyarakat sudah banyak berkumpul di sekitaran area itu. Seorang polisi kemudian mengambil sebuah megafon dan ia pun berbicara kepada masyarakat. Perhatian semuanya, tolong dengarkan dengan seksama, saya akan bicara di sini. Kenapa kami memberi garis polisi pada tugu ini? Di dalam hutan sana ada beberapa pohon besar yang tumbang. Kami baru mendapat informasi dari pusat. Diharapkan jangan ada yang melewati garis polisi ini. Kami akan segera melakukan investigasi di sana. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mendengar polisi berbicara seperti itu, kagetlah ia. Karena tadi ada seorang pemuda masuk ke Jalurka. Belum sempat ia mau memberitahu polisi, tiba-tiba ada lelaki nyamperin Pak polisi itu dan bilang kalau tadi ada pemuda yang masuk ke Jalurka. Awalnya polisi itu tak mempercayai omongan pria itu. Lalu dijelaskanlah oleh beberapa orang yang mungkin melihat Majid masuk ke Jalurka. Polisi itu kemudian mengumumkan kembali ke masyarakat. Jika pemuda itu belum kembali dalam waktu 1 jam, mereka akan langsung masuk ke hutan. Benar saja selama 1 jam itu, Majid tak terlihat kembali dan yang anehnya, tak ada satupun kendaraan yang keluar dari Jalurka. Sedangkan tadi kan Majid berpapasan dengan beberapa pengendara. Lalu, itu apa yang berpapasan dengan Majid? Tanpa berpikir panjang, 3 mobil polisi pun masuk ke Jalurka untuk mencari keberadaan Majid. Karena seharusnya perjalanan 1 jam itu sudah sampai di tempat pohon yang tumbang itu. Pikir mereka jika Majid dalam perjalanan kembali, mereka pasti akan berpapasan di jalan nanti. Kembali ke cerita Majid. Lama ia jalan, suasana di jalan saat itu benar-benar sangat gelap dan mencekam. Hanya lampu penerangan motornya saja yang menyala. Ia tambah kecepatan, lalu tiba-tiba motornya seperti berat. Pikirnya apa bannya kempes. Ia pun coba berhenti. Sejenak di pinggir jalan terlihat di seberang jalan ada sebuah gubuk kecil yang sepertinya itu sebuah warung. Keadaan warung itu sangat gelap karena tak ada penerangan sama sekali. Setelah ia cek ternyata dan baik-baik saja tak kempes. Kemudian ia pun lanjut jalan lagi. 10 menit ia jalan, motornya kembali terasa berat. Ia pun berhenti lagi di pinggir jalan dan mengecek bannya kembali. Ternyata ban baik-baik saja. Pas ia lihat ke seberang jalan, ternyata ada sebuah gubuk kecil lagi. Ia positif thinking, mungkin itu bukan gubuk yang sama. Ia kembali jalan karena memang bannya baik-baik saja. 10 menit ia jalan, motornya pun kembali terasa berat lagi. Di situ Majid merasa kesal. Ada apa ini? Kenapa motor terasa berat terus? Ia pun akhirnya kembali berhenti lagi. Dan dilihatnya ban itu ternyata baik-baik saja. Pas ia kembali nengok ke arah seberang jalan, alangkah terkejutnya. Ia melihat sebuah gubuk kecil yang sama seperti awal ia melihat tadi. Lalu tiba-tiba dari dalam gubuk itu keluar sosok kuntilanak merah yang sama persis seperti apa ia mimpikan waktu itu. Majid sontak langsung teriak. Langsung ia naiki motornya dan pergi dari tempat itu dengan perasaan yang sudah tak karuan. Jantung berdegup dengan sangat kencangnya. Nafas sudah tak karuan, berharap sosok itu tak mengejarnya. Pas ia belok kiri, tiba-tiba dari arah depan, sosok kuntilanak itu sudah menghadangnya. Sontak Majid langsung banting stang ke kanan. Karena tak bisa menahan keseimbangan,
Akhirnya Majid terjatuh. Ia terlempar dari motornya sejauh 5 meter. Tampak sosok itu mendekatinya perlahan dengan raut wajah yang menyeramkan. Berusaha bangun dengan nafas yang terengah-engah sambil sesekali menggeram kesakitan. Kemudian ia copot helmnya dan lari tak tentu arah masuk ke dalam hutan. Mengingat motornya tak bisa ia ambil, pikirnya sosok itu sudah berhenti mengejar. Namun ia salah. Sosok kuntilanak itu masih mengikutinya terbang di atas kepalanya sambil tertawa melengking. Ia tahan semua rasa sakit yang dirasakan dan terus lari dengan nafas yang terengah-engah, berharap ada seseorang datang membantunya. Kemudian dari kejauhan ia melihat sebuah cahaya. Ia lari terus menuju cahaya itu. Sampai di sana ia melihat sebuah rumah gubuk tua dengan lampu petromak sebagai cahayanya. Dan ia melihat ada seorang nenek duduk di teras gubuk itu. Ia pun langsung lari ke arah gubuk itu. Dengan nafasnya yang tak karuan, ia lari seraya memanggil nenek itu. "Mbah, tolong mbah," ucapnya. Nenek itu hanya diam membisu seperti tak mendengar dan melihat Majid. Terus ia lari ke arah gubuk itu, namun bukannya mendekat. Ternyata ia hanya lari di tempat. Bingung tak tahu harus bagaimana, Majid menangis sejadi-jadinya. Semua bebacaan seperti tak mempan terhadap sosok kuntilanak itu. Yang kini ia sudah ada 3 meter tepat di depannya. Badan Majid kaku tak bisa ia gerakan. Mulut pun tak bisa untuk bicara. Sosok itu perlahan mendekat dengan tangan yang sudah siap menusuk Majid. Sosok itu bilang, "Kowe bakal mati," ucap sosok itu dengan ngerinya. Belum sempat ia menusuk Majid, seketika itu juga tubuhnya bisa digerakkan dan berhasil menghindar dari serangan demit itu. Lari ia ke arah gubuk dan alangkah terkejutnya melihat bahwa gubuk itu sudah tak ada di sana. Tubuh, kaki, tangan, semua anggota badannya sudah benar-benar lemas. Seperti tak kuat lagi untuk berlari. Namun jika tak begitu, ia akan dibunuh. Sekuat tenaga ia berlari. Kuntilanak itu masih mengejarnya. Ia sempat menengok ke belakang ke arah sosok itu. Karena tak melihat jalan di depannya, tiba-tiba Majid tersandung sebuah akar dan ia pun terjatuh. Terengah-engah ia dibuatnya. Dadanya sakit terkena batu. Sempat ia batuk karenanya. Kacau, panik sudah campur aduk ia rasakan. Sosok itu terus mendekatinya dengan kuku panjangnya yang siap menusuk Majid. Lalu tiba-tiba ada sosok hitam tinggi besar berbulu. Matanya merah dengan taring dan kukunya yang panjang. Genderuwo itu berlari dari arah kanan menuju sosok kuntilanak. Dan betapa kagetnya ia melihat mereka saling bertarung. Akhirnya sosok kuntilanak itu pun menghilang. Dan yang lebih parahnya, sekarang genderuwo itu mengincar Majid untuk ia makan. Ada apa ini? Kenapa aku jadi incaran demit? Kenapa harus seperti ini? Apa ini akhir dari hidupku? Jika benar, tolong jangan seperti ini, ucapnya dalam hati. Benar-benar putus asa saat itu ia rasakan. Tak kuat lagi ia berdiri dan berjalan. Hanya bisa terbaring lemas. Genderuwo itu sekarang ada tepat di atasnya. Majid hanya bisa pasrah. Wajah genderuwo itu berada tepat di wajahnya. Air liurnya terus menetes ke wajahnya. Ia buka mulutnya dengan begitu lebar seperti siap melahap Majid. Lalu ia terbangun sambil memegangi lehernya. Majid kaget. Ternyata ia masih berada di jalan. Dengan posisinya yang terlentang sedangkan motornya berada 5 meter darinya. Ia pun bangun dan melihat sekitar. Ternyata sudah tidak ada lagi sosok kuntilanak itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Perasaan tadi
ada di tengah hutan. Kenapa sekarang ada di sini? Apa semua itu hanya mimpi? Ucapnya dalam hati seraya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Perlahan ia jalan ke motor karena badannya masih terasa nyeri, berharap ia bisa cepat sampai rumah dan tak ada gangguan-gangguan lagi. Ia pun memeriksa jam berapa sekarang. Namun jam tangannya mati. Kacanya pecah mungkin karena jatuh tadi. Ia keluarkan HP-nya dan ternyata mati juga. Jadi ia tak tahu jam berapa sekarang. Sampai di motor dan dirikanlah sama dia. Terlihat tak banyak yang rusak. Hanya saja bodi bagian kirinya retak dan banyak yang lecet. Beruntung. Itulah pikirnya karena motor tak banyak kerusakan. Lanjutlah ia jalan walaupun dengan perlahan. Benar-benar sepi, tak ada kendaraan satupun yang lewat malam itu. 10 menit jalan, ia melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan. Dan ada seorang wanita melambai-lambai ke arahnya, seraya teriak minta tolong. Ia pun berhenti dan bertanya ke wanita itu. "Ngopo mbak mobilnya mogok?" Tanyanya seraya menstandar 2 motornya sebagai penerangan. "Nggih mas, mogok. Iso bener ke mboten?" "Insya Allah mbak, kulo cek sik." Diceklah sampai ketemu masalahnya. Saat di otak-atik mobil itu, ia merasa aneh. Wanita tadi kemana? Setelah memberinya senter, ia coba panggil wanita itu namun tak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan terbesit ada seperti suara rintik-rintik air di arah belakangnya. Ia pun berhenti dan mencoba perlahan berputar badan. Sontak ia kaget ternyata pocong sudah berdiri tepat di belakangnya, dengan wajah penuh belatung dan matanya hampir copot. Majid teriak dan langsung ia naik ke motornya pergi dari tempat itu. Jalan terus ia tanpa henti, tanpa memikirkan apapun lagi. Ia hanya ingin cepat-cepat bisa sampai rumah. Di saat ia sedang fokus ke jalan, tiba-tiba motornya mati. Paniklah ia. Kenapa harus berhenti? Kenapa lagi ini? Tolong! Ia pun berhenti di pinggir jalan mengecek motornya. Dan kali ini parah, bensin motornya habis. Padahal baru ia isi full tadi sore. Mau tak mau ia hanya bisa menuntun motornya. Dengan keadaan gelap gulita dan hanya ada sedikit cahaya dari bulan saja yang tembus di antara pepohonan pinus itu. Rasa takut, sakit badan, capek, lelah, bingung, semua ia rasakan saat itu juga. Berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Kalau saja tadi ia dengarkan perkataan ibunya, mungkin semua tak akan seperti ini. Lama ia tuntun. Dari seisi hutan kiri kanan dia seperti sudah banyak pasang mata melihat ke arahnya. Takut, itu yang benar-benar ia rasakan sekarang. Tak lama ia jalan, di depan terlihat seperti ada gubuk kecil. Ia putuskan untuk istirahat sebentar di sana. Sepertinya ini warung, pikirnya. Ia rebahkan badan di sebuah bangku panjang. Rasa lapar, haus, semua ia rasakan. Kemudian ia tertidur. Tiba-tiba dari dalam gubuk terdengar suara benda jatuh. Sontak ia kaget dan terbangun. Jantung berdegup dengan kencangnya. Rasa takut dan was-was ia rasakan. Lalu pintu warung perlahan terbuka dan terlihat seperti ada cahaya lampu petromak mulai perlahan muncul. Ia berlari ke arah motornya. Belum sempat ia mau lanjut jalan menuntun motornya, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. "Majid, Majid, sini." Suara itu pelan tapi sangat menyeramkan. "Aduh, opo iki? Ya Allah, tolong hambamu iki," ucapnya lirih menahan rasa takutnya. Kemudian ia perlahan nengok ke arah sumber suara itu.
Betapa terkejutnya ia melihat sosok nenek tua yang sebelumnya ia temui di mimpi itu. Penampilan nenek itu benar-benar sangat mengerikan. Sambil memegang lampu petromak di tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang sebuah celurit panjang. Kemudian nenek itu jalan mendekatinya sambil terus memanggil namanya. Dek, 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 dek. Detak jantungnya terus bertambah cepat, lalu tanpa pikir panjang ia langsung lari meninggalkan motor. Juga gubuk itu karena takut juga panik. Terus ia lari dengan perasaan takut yang benar-benar ia rasakan. Di saat ia sedang lari, dari arah depannya ternyata ada sebuah mobil datang. Ia lambaikan tangannya sambil berseru minta tolong. Kemudian mobil itu berhenti dan Majid langsung menuju ke arahnya. "Ngopo mas?" tanya seorang laki-laki dari dalam mobil itu. Kemudian perempuan di sebelah lelaki itu nanya, "Tersesat nopo mas?" "Nggih mas, mbak, tulung kulo." "Ya wis mas, mlebu, jika mburi ya," ucap lelaki itu. "Nggih mas, matur nuwun." Ia pun masuk ke dalam mobil itu dan duduk di bangku belakang. Ia sedikit lega di situ karena ada seseorang yang akhirnya membantunya. "Alhamdulillah, akhirnya aku selamat," ucapnya dalam hati. Mereka pun kemudian jalan. Ia sempat dikasih minum oleh sepasang kekasih itu dan sebuah roti untuknya makan. Selang beberapa lama, akhirnya ia melewati gubuk itu lagi dan terlihat motornya masih ada di sana. Namun, ia benar-benar kaget setengah mati karena ia melihat dirinya ada di sana sedang tidur di sebuah bangku panjang. "Itu siapa? Kenapa ada aku di sana? Bukannya aku ada di sini, di dalam mobil?" Lalu tiba-tiba botol minuman yang ia pegang berubah menjadi botol yang isinya darah. Dan makanan yang ia pegang berubah menjadi roti busuk yang sudah banyak belatungnya. Melihat semua tiba-tiba berubah seperti itu, sontak ia langsung muntah. Dan terbesit ada suara ketawa khas kuntilanak dari arah depannya. Pas ia kembali nengok ke depan, tiba-tiba kedua sosok itu sudah menatap tajam ke arahnya. Sontak ia kaget dan terbangun, sudah berada di gubuk kecil itu lagi. Perasaannya sudah tak karuan. Langsung ia buru-buru pergi dari tempat itu. Lelah entah kapan semua ini selesai. Kenapa harus seperti ini? Dan kenapa juga tak ada satupun kendaraan yang melintas? Ia terus memikirkan ibu dan adik-adiknya, berharap bisa bertemu lagi dengan mereka. Dan kenapa aku bisa melihat mereka? Bukankah aku tak mempunyai kemampuan seperti itu? Sejak kapan aku bisa melihat mereka dan kenapa aku terus mengalami hal ini? Salahku apa? Beribu pertanyaan datang di pikirannya. Karena memang ia sangat tak menyangka bisa mengalami hal seperti ini, yang bahkan sebelumnya tak pernah ia rasakan. Tiba-tiba ia teringat dengan perkataan kakek-kakek yang ia temui di pasar waktu itu. Ia bilang, "Cuk, aja lunga lewat jalur K, bahaya. Oke sing meh nyilakani kowe. Rungokno omongane Simbah." Kagetlah ia mengingat semua itu. Jadi ini maksud dari perkataan kakek itu. Kenapa aku tak mendengarkannya? Kenapa aku malah lupa? Ucapnya dengan perasaan bersalahnya. Sedih yang ia rasakan. Air mata pun dari tadi sudah menetes, tak kuat menahan rasa penyesalannya. Teringat waktu ia berangkat ke kota es, banyak sekali gangguan-gangguan yang menghalanginya untuk melewati jalur K. Ia tak menyadari semua itu dan karena keegoisannya ingin cepat sampai rumah, juga tak mendengarkan ibunya. Ia pun memutuskan lewat jalur K. Seharusnya ia tak memilih jalur ini. Ia usap air matanya dan terus lanjut jalan sambil menuntun motor. Samar-samar dari arah belakang, seperti ada suara cekikikan yang perlahan berubah menjadi suara ketawa melengking kuntilanak.
Pas ia nengok ke arah belakang, ternyata itu adalah sosok kuntilanak merah yang sepertinya ingin membunuhnya. Marah, kesal, benci, muak, semuanya jadi satu. Dan ia pun bilang ke sosok itu, "Sopo kowe? Ngopo ngganggu aku? Ono urusan apa kowe karo aku?" Ucapnya dengan lantang karena kesal. "Kowe kudu mati," ucap sosok itu dengan wajah menyeramkannya, seraya menodongkan kuku panjangnya itu ke arah Majid. "Apa salahku?" Sosok itu tak menjawab pertanyaan Majid. Lalu kuntilanak itu terbang ke arahnya. Melihat sosok itu terbang ke arahnya, tak ada pilihan lain selain lari. Kini semua seperti tak ada harapan lagi untuknya. Tak bisa ia pergi kemanapun dalam keadaan seperti ini. Lari pun tak tahu harus kemana. Ia benar-benar putus asa saat itu. Dalam larinya ia sempat kepikiran ibu dan adik-adiknya. Ingin rasanya ia berada bersama mereka. Sampai air mata pun tak bisa ia keluarkan lagi. Tangisan pun sudah tak ada artinya. Ia terus lari dengan nafas yang terengah-engah. Ia coba tengok ke belakang, ternyata sosok itu sudah menghilang. Lalu tiba-tiba pas ia nengok kembali, sosok kuntilanak itu sudah ada di hadapannya. Sontak ia terkejut dan jatuh terpental ke belakang dengan posisi terlentang. Mencoba berdiri namun tak bisa. Tubuhnya kaku, tak bisa ia angkat. Hanya mulutnya saja yang bisa ia gerakan. "Salahku opo? Salahku opo? Salahku opo?" ucapnya sambil terseduh-seduh nangis karena sudah tak kuat dengan semua ini. Lagi-lagi kuntilanak itu hanya diam tak menjawab pertanyaan Majid. "Percuma Bayu, kowe tetap bakal mati," ucapnya dengan tatapan mengerikannya. Perlahan sosok itu melayang mendekati Majid. Ia mencoba berdiri dua kalinya, namun tetap tidak bisa. Sosok itu sudah tepat berada di atasnya. Majid pasrah tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berharap ada seseorang datang membantunya. Sesaat sebelum ia dibunuh, tiba-tiba kuntilanak itu melihat ke arah depan dan ia pun terpental seperti terkena dorongan energi yang sangat kuat. Majid tak bisa melihat apa yang terjadi karena badan Majid yang tak bisa ia gerakan. Lalu ada suara di kepalanya Majid. "Lunga Jid, temok norogomu. Saiki kowe lagi nang alam gaib. Rogomu enek ning tempat awal kowe tiba saka motor. Lunga." Ucap suara itu seperti tak asing di kepalanya. Dan benar saja itu adalah suaranya Kiai Ali. Ragaku. Bukankah aku ada di sini? Maksud Kiai apa? Bingung ia mendengar perkataan Kiai Ali. Lalu, "Cepet lunga," ucapnya tegas. Ia coba berdiri dan pergi menjauh dari tempat itu. Terlihat sosok itu masih tergeletak di aspal. Ia gunakan kesempatan itu untuk pergi menjauh. Terus ia lari menjauh kembali ke tempat pertama jatuh dengan perasaan yang sudah tak karuan dan nafas yang ngos-ngosan. Saat sedang lari ia melihat motornya tergeletak di aspal. Sempat ingin mengambilnya namun ia urungkan karena nyawanya sekarang dalam bahaya. Kemudian tak lama ia melihat gubuk yang tadi. Di sini Majid kembali diganggu oleh sosok nenek-nenek menyeramkan itu dengan menodongkan celurit ke arahnya sambil tertawa ngeri. Hampir ia terkena tebasan celurit itu, namun beruntung bisa menghindar. Dada mulai terasa nyeri dan sesak. Kaki mulai mencapai batasnya. Ia sempat terhenti menghela nafas, namun tak lama karena ia harus cepat-cepat sampai di sana. Terengah-engah nafasnya. Keringat bercucuran membasahi seluruh badan. Jantung pun berdegup dengan kencangnya. Tiba-tiba, brak! Di depannya ada sosok pocong menghadangnya dengan wajah hitam mengerikan.
terlihat dari arah kanan ada sebuah mobil dan perempuan yang sebelumnya sempat ia tolong. Perempuan itu tertawa ngeri dengan wajah pucatnya dan mata merah menyala. Majid pun jatuh lagi di situ. Ia melihat ke arah depan dan sontak menghindar karena pocong itu mau meludahinya. Hampir sedikit lagi ia terkena. Ia pun bangun lagi dan pergi dari situ. Pocong dan perempuan itu rupanya mengejar Majid. Arep lunga dengan di kowe. Rupanya itu suara genderuwo yang tengah menghadangnya di tengah jalan. Majid bingung harus lari kemana. Sudah tak ada jalan lagi. Malam itu ia benar-benar dikepung oleh demit. Tolong! Teriak Majid yang mentalnya sudah drop parah. Di situ ia hendak ditangkap oleh sosok genderuwo. Tiba-tiba sosok itu pun terpental jauh, seperti yang terjadi sama kuntilanak merah. Lalu ia pun mendengar suara Kiai Ali lagi. Cepat lunga. Aku ra iso suwe jagani kowe, Cit. Tuturnya. Ia kerahkan semua sisa-sisa tenaganya itu. Setelah lama ia lari dengan terpingkal-pingkal, akhirnya sampai dan melihat tubuhnya yang sudah tergeletak 5 meter dari motornya. Majid bingung dan tak tahu bagaimana caranya agar ia bisa masuk ke dalam tubuhnya lagi. Sedangkan beberapa sosok masih mengejarnya. Kemudian Kiai Ali membisikkan telinganya lagi. Meremno mripatmu lan konsentrasi. Tutno arahku. Tak banyak pikir panjang, ia pun langsung mengikuti apa yang diperintahkan Pak Kiai. Di dalam pikirannya ia melihat jalur K penuh dengan mayat. Ada yang kepalanya putus, ada yang badannya hancur dan lain sebagainya. Terus ia ikuti arahan Pak Kiai. Ia pun melihat sebuah pintu berdiri di antara tumpukan mayat dan ia harus masuk ke dalamnya. Tak mudah melewatinya karena bau busuk yang sangat menyengat. Walaupun hidung sudah ia tutup, namun baunya tetap tercium. Perlahan ia jalan, sempat sesekali ia berhenti karena tak kuat melihat mayat itu dan bau busuknya. Setelah beberapa saat ia jalan, akhirnya ia sampai di depan pintu itu dan ia pegang gagang pintunya. Ketika hendak membukanya, tiba-tiba entah dari mana sosok kuntilanak merah datang dan memegang tangannya. Sontak ia terkejut, hampir terjatuh karenanya. Kali ini Majid lawan semua rasa takut itu dan mengucapkan Allahu Akbar dengan sangat kencangnya sampai sosok kuntilanak itu terpental dan menghilang. Pintu pun sudah berhasil ia buka. Lalu Majid masuk ke dalamnya. Ia coba membuka mata dan sekilas seperti melihat seseorang membopongnya masuk ke dalam mobil. Dan setelah itu ia tak sadarkan diri. Cerita ini dari sudut pandang salah satu polisi, sebut saja Eko, yang berusaha mencari keberadaan Majid bersama rekannya Andi dan Rizal. Sore itu tepat pukul 6 sore, 3 mobil polisi masuk ke jalur K untuk mencari pemuda yang dikatakan oleh beberapa warga. Waktu itu sudah gelap dan lampu penerangan di jalur K mati. Semua tak ada satupun yang menyala. Pak, serius iki meh mlebu jalur K? Ucap Pak Eko merasa ragu. Yo serius, mosok guyon. Toh dhewe rak mung wong loro, enek Pak Rizal, Pak Anton, Pak Dwi, lan Pak Sartono. Eko ini sebenarnya orangnya penakut. Cuman karena pekerjaannya jadi ia selalu terlihat perkasa dan kuat. Kemudian Andi pun sambung bicara. Tapi tenan ora yo apa sing dimaksud masyarakat mau? Nek enek wong sing lewat jalur K? Ucapnya yang serupa merasa ragu. Kemudian mereka pun bicara ke mobil rekan lainnya melalui HT masing-masing. Ternyata mereka berempat pun merasa ragu. Tapi mau tak mau mereka harus tetap jalan sampai pepohonan tumbang itu. Pikir mereka jika pemuda itu sampai di pepohonan tumbang, pasti dia akan kembali dan mereka pasti akan berpapasan. Terus mereka berenam jalan. Tiba-tiba
Dar! Suara ban mobil Dwi dan Sartono pecah. Sontak Eko dan Andi pun berhenti dan keluar dari mobil. Dan mereka berempat menghampiri mobil Dwi. Aduh, piye iki? Ban serepku ketinggal meneh. Pak Rizal, enek ban serep boten? Ban serepku pecah, Pak. Piye iki? Kemudian Pak Andi mengambil sebuah keputusan yang membuat Eko merasa ngeri. Pak, kayak ngene wae. Iki kan padha ra enek ban serepe. Mending mobil Pak Dwi diderek wae balik ning kota. Telepon mobil derek saiki. Pak Dwi, Pak Anton, ro Pak Sartono ning kene ngenteni mobil derek teko. Kulo, Pak Rizal, ro Pak Eko tak lanjut jalan meneh. Ucap terang Andi. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Lalu Andi menjelaskan alasannya dan semua pun menyetujuinya. Kemudian mereka bertiga lanjut jalan lagi meninggalkan Pak Dwi, Pak Anton, dan Pak Sartono. Mereka pun sekarang bertiga dalam satu mobil. Lama mereka jalan dengan lampu penerangan satu-satunya di mobil. Untuk mengurangi rasa takut, Eko pun banyak mengobrol kedua rekannya. Sampai suatu ketika ia melihat sosok putih berdiri di samping pohon sebelah kiri mobil. Posisi duduk mereka itu Eko dan Andi depan dan Rizal di tengah. Sontak ia terkejut. Astagfirullah, ucapnya. Andi pun nanya, "Neng apa Pak Eko?" Tanyanya sembari terus menyetir. "Ora apa-apa Pak," jawabnya seperti tak ingin mereka tahu. "Serius Pak?" "Iya Pak, serius rapopo." "Oh, ya wis nek rapopo." Andi merasa jalan ke pohon tumbang itu seperti lama sekali. Ia sempat beberapa kali melewati beberapa gubuk sebelah kanan jalan. Seperti gubuk itu tak ada habisnya. Dan Andi pun nanya ke Eko dan Rizal, "Pak Eko, Pak Rizal, ngerasa rak sih kok dewe kaya suwe teko wit ambruke?" Ucapnya. Dilihatlah jam mereka dan anehnya pada mati semua jam tangannya. Mereka coba buka HP. Beruntung HP-nya menyala dan bisa melihat jam. Benar saja mereka di jalan hampir 1 jam. Namun belum sampai pohon tumbangnya. Setelah sadar ada yang aneh, Andi pun melihat gubuk lagi, sepertinya gubuk yang sama pikirnya. Terus ia jalan dan ketemu gubuk lagi yang sama. Wah, ada yang gak beres nih, ucapnya dalam hati. Kemudian Andi pun bebacaan dalam hati seraya masih menyetir. Akhirnya gubuk itu sudah tak terlihat lagi. Ia tahu bahwasanya tadi mereka hanya berputar-putar saja di situ. Pantas terasa lama. Ternyata ada yang iseng sama kita, ucap Andi dalam hati. Ia lanjut jalan, makin lama makin terasa aneh. Andi melihat banyak sosok sudah berbaris di kiri dan kanan jalan. Sosok itu ada yang kepalanya putus, badannya rusak, ada yang tinggal kepala, dan kuntilanak, pocong, gendruwo pun ada di sana, seperti sedang memperhatikan mereka. Sementara itu Eko dari tadi sudah merinding ketakutan. Dan Rizal ia bertingkah normal seperti tak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba ada sosok kuntilanak merah berdiri di tengah jalan. Sontak Andi ngerem mendadak. Astagfirullah, ini apa Pak? Ucap Rizal kaget karena kepalanya terbentur jok depan. Eko pun sama kaget karena rem mendadak itu. Kemudian Andi memberitahu mereka apa yang ada di depannya. Sontak mereka berdua ketakutan dan mengajak untuk kembali ke kota. Namun Andi menolak karena ia melihat pemuda dan motornya sudah tergeletak di tengah jalan. Dan kuntilanak itu seperti sedang menjaganya. "Kowe jalur apa ora weruh? Kae ndelok neng aspal enek opo?" Tunjuk Andi. Mereka berdua kaget bukan main. Karena ada pemuda yang sudah tergeletak di aspal dengan sepeda motornya. Mereka pun bertanya, "Sopo kae Pak?" Tanya mereka bersamaan.
koyoke wong sing dimaksud ning masyarakat. Terus piye iki, Pak? Kayak Kunti Abang duwe cakar dewa. Panik. Mereka berdua tak tahu harus bagaimana. Lalu Andi keluar mobil dan sempat dicegat untuk tak keluar sama mereka berdua. Namun Andi tetap keluar dan menghampiri sosok kuntilanak itu. Jalan ia perlahan ke arahnya, dan nampaknya sedang terjadi tabrakan energi. Eko melihatnya. Saat Andi berjalan perlahan ke arah sosok itu, ia sempat kontak batin dengannya. Arep ngopo kowe rene? Tanya sosok itu dengan nada menantang. Aku rep njukut bocah iki. Apa urusanmu ro bocah iki? Jawab Andi dengan tegasnya. Kowe rasa ngerti apa urusanku ro bocah iki? Jawabnya dengan wajah mengerikan dan tangan yang sudah siap melawan. Oh, Ran jawab pertanyaanku. Andi terus jalan ke arah sosok itu dengan mulut yang sudah komat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kuntilanak itu kepanasan dengan apa yang dilakukannya dan memohon-mohon ampun agar ia berhenti membaca ayat suci Al-Quran. Namun tak dilakukan oleh Andi. Jawab pertanyaanku, opo urusanmu ro bocah iki? Sampai kowe berbuat kayak ngene. Ucapnya masih dalam batin. Kemudian tak kuat menahan napas yang serasa terbakar, sosok itu pun bilang ke Andi, Ampun, aku mau diperintah, ampun. Ucap sosok itu sambil teriak-teriak kepanasan. Sopo sing perintah kowe? Tanya Andi dengan garangnya. Di suatu sisi Eko dan Rizal hanya bengong di dalam mobil melihat Andi yang ternyata punya kelebihan seperti itu. Mereka melihat Andi sudah ada di depannya. Namun sosok itu terbungkuk seperti memohon-mohon ampun ke Andi, pikir mereka. Kuntilanak itu memberitahukan siapa yang menyuruhnya. Lalu Andi pun membiarkannya pergi dan jangan ganggu pemuda itu lagi. Dan kuntilanak itu pun menghilang. Kemudian Andi menghampiri Majid memeriksa apakah masih hidup atau tidak. Hei, Rene metu, bantu angkat bocah iki, ucap Andi seraya melambaikan tangan ke arah mobil. Lalu Eko dan Rizal pun keluar dari mobil dan lari ke arah Andi. Piye Pak? Ise urip ora iki? Tanya Eko yang sedikit bengong karena hal barusan. Aja bengong Pak, ning hutan iki lho. Iya Pak. Iki bocah isih urip, cuman lemes, hati-hati bobonge. Ucap Andi sedikit mengarahkan mereka berdua mengangkat Majid. Rizal sadar bahwa Majid matanya sedikit agak terbuka dan seperti melihat mereka berdua sedang mengangkatnya. Setelah itu tak sadarkan diri. Perlahan mereka jalan mengangkat Majid ke mobil. Lalu mereka memasukkan Majid ke kursi tengah. Sementara itu Pak Andi mengambil motornya Majid dan menyalakan mesinnya. Kemudian ia tombaki motor itu jalan ke arah mobil. Iki aku sing nggawa motore. Kowe wong loro ning mobil ya? Ucap Andi. Siapa? Ucap serentak mereka berdua. Kemudian Rizal memberikan helm ke Andi dan mereka pun jalan kembali ke kota es. Posisi jalan mereka berdampingan karena Andi was-was dengan mereka berdua takut terjadi apa-apa. Selama kembali ke kota es tak terjadi hal-hal aneh lagi. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di Tugu Jalurka. Dan mobil Pak Dwi juga Pak Sartono pun sudah menunggu mereka di sana, beserta masyarakat yang sudah banyak menanti kedatangan polisi itu. Alhamdulillah, ucap syukur Eko dan Rizal. Dilihat jam tangannya, ternyata sudah menunjukkan jam 8:05 malam. Banyak masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Polisi tak menjawab semua pertanyaan yang diajukan masyarakat. Kemudian Eko dan Rizal pun disuruh lanjut ke jalan rumah sakit terdekat untuk memeriksa keadaannya Majid.
Sesampai di sana, Majid langsung dibawa ke ruang UGD dan membiarkannya istirahat lebih dulu karena ia yang masih tak sadarkan diri. Majid tersadar esok paginya sekitar jam 8 pagi dan ibu serta adik-adiknya sudah ada di sana karena semalam mereka menghubungi Majid dan yang angkat ternyata Eko yang langsung saat itu juga memberitahukan keadaan Majid yang membuat keluarganya berangkat malam itu juga ke kota S. Setelah berbagai macam kejadian, akhirnya Majid bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Dan ia banyak sekali belajar dari kejadian yang menimpanya itu. Majid pun diberitahu oleh ibunya soal siapa yang membantunya saat itu. Dan memang benar itu adalah Kiai Ali. Karena kemarin ibunya punya firasat buruk tentang Majid yang ditelepon tapi tak diangkat-angkat olehnya. Kemudian ibunya pun minta tolong ke Kiai Ali dan beruntung nyawa Majid masih bisa diselamatkan. Sampai sekarang Majid sudah tak mengalami gangguan-gangguan itu lagi. Walaupun pada kenyataannya kini ia sudah sepenuhnya bisa melihat sosok makhluk astral. Sekian. Terima kasih buat Fajar telah mengizinkan saya untuk membawakan ceritanya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.